lagu Mars Hidup Sehat ya, sambil menunggu acara dimulai. Pak Septa, minta tolong diputar. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Ini kurang 5 menit dari jam acara, dari sesuai rundown acaranya ya. Sambil menunggu, ini baru ada 180 peserta, termasuk panitia dan struktural di Universitas Ngudi Berikut kami sampaikan beberapa hal untuk mahasiswa. Yang pertama, untuk presensi hari ini itu melalui Google Form yang akan di-share di chat masing-masing, bisa dilihat, nanti diisi selama acara berlangsung. Kemudian nama yang digunakan memakai NIM, backdrop sesuai yang sudah di-share kemarin ya. Yang masih belum disetting backdrop-nya, silakan, masih ada waktu.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta acara Janji Kepanitraan Daring periode 1 tahun 2021 Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo akan segera dimulai. Demi khidmatnya acara, dimohon untuk seluruh peserta bersikap tenang dan fokus selama acara berlangsung. Terima kasih. Yang terhormat, Bapak Profesor Sugiantoro M. Hum selaku Rektor Universitas Ngudi Waluyo. Yang terhormat Bapak Kustiono Eskom SE Mkom AKT CNHRP CPHRM CSM selaku Wakil Rektor Bidang 1. Yang ketiga Ibu Rosalina SKP Mkes selaku Dekan Fakultas Kesehatan. Yang keempat Ibu Umi Aniroh SKPNS Mkes selaku Ketua Program Studi S1 Keperawatan. Yang kelima, Ibu Sri Wahyuni SKM Mkes selaku Kaprodi S1 Kesehatan Masyarakat. Yang keenam, Ibu Eti Salafas SSIT Mkes selaku Kaprodi D3 Kebidanan. Yang ketujuh, Bapak Gali Septiar Pontang SGZN Gizi selaku Kaprodi S1 Gizi. Yang kedelapan, Ibu Ana Puji Astuti Skep NS Mkes selaku Kaprodi D3 Keperawatan. Yang kesembilan, Ibu Lufi Afriani SSIT Mkes selaku Kaprodi S1 Kebidanan. Serta yang terhormat yaitu Kepala Dinas Kabupaten Semarang, Ibu Dr. Ani Raharjo, MPPM, yang pada kesempatan hari ini tidak dapat hadir, tetapi beliau sudah mengirimkan video sambutan untuk acara hari ini. Serta seluruh peserta yang sudah hadir untuk mengikuti acara hari ini, ucap janji kepanitraan, beserta seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah di bulan suci Ramadan ini untuk kesempatan berkumpul guna mengikuti rangkaian acara kegiatan ucap janji kepanitraan Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo tahun 2021 secara virtual melalui Zoom meeting. Dalam kondisi saat ini, di mana masalah pandemi COVID-19 yang belum mereda, kami berharap seluruh peserta yang hadir tetap mematuhi protokol kesehatan demi pencegahan penularan virus. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin. Semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar, hikmat, dan dapat memberikan manfaat di kemudian hari. Amin. Berikut kami bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, foto bersama dan doa. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Universitas Ngudi Waluyo, dan Mars Hidup Sehat. Yang ketiga, pembacaan laporan akademik oleh Wakil Rektor Bidang 1. Yang keempat, pembacaan janji mahasiswa. Yang kelima, penguatan oleh Rektor Universitas Ngudi Waluyo. Yang keenam,
sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Yang ketujuh, menyanyikan himne Universitas Ngudi Waluyo, dan yang terakhir penutup. Bapak, Ibu, beserta seluruh hadirin, sebelum kita memulai acara hari ini, izinkan saya untuk memandu, untuk berdoa memohon kelancaran agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, dan seluruh peserta, sebelum kita mulai, kita foto bersama dulu. Mohon untuk seluruh peserta, maskernya bisa dibuka. Nanti akan diarahkan oleh Pak Septa, fotonya seperti kemarin, per slide ya. Pak Septa, sudah siap? Siap, Ibu Eva. Ya, terima kasih. Untuk slide 1, saya hitung. 1, 2, 3. Untuk slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Slide 5. 1, 2, 3. Slide 6. 1, 2, 3. Slide 7. 1, 2, 3. Slide 8. 1, 2, 3. Slide 9. 1, 2, 3. Slide 10. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Septa. Ini langsung ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Universitas Ngudi Waluyo, dan Mars Hidup Sehat. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin dimohon berdiri.
Suaranya silakan dibuka semua ya, Mas Bima, untuk menyanyikan lagu Masih Saja. Baik, terima kasih semua. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Untuk suaranya silakan ditutup kembali ya. Acara akan kita lanjutkan. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, laporan akademik oleh Wakil Rektor Bidang 1 kepada yang terhormat Bapak Kustiono Eskom SC Mkom AKT, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, Pak. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Rektor, yang terhormat Ibu Dekan, yang terhormat Bapak Ibu Kaprodi di Fakultas Kesehatan, yang terhormat Bapak Ibu di bidang akademik. Berikut akan kami bacakan laporan akademik janji kepanitraan mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, jumlah mahasiswa yang mengikuti janji kepanitiaan sebanyak 251 mahasiswa dengan perincian program studi S1 keperawatan sebanyak 95 mahasiswa, program studi D3 keperawatan 21 mahasiswa, program studi S1 kesehatan masyarakat 62 mahasiswa, program studi S1 gizi 54 mahasiswa, program studi D3 kebidanan 4 mahasiswa, program studi S1 kebidanan 15 mahasiswa. Yang kedua, tempat lahan praktek. Yang pertama, S1 keperawatan, lahan praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Gondoswarno Ungaran. Yang kedua, D3 keperawatan, lahan praktek di Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran. Yang ketiga, S1 Kesehatan Masyarakat, lahan praktek, 1 di Puskesmas Tuntang, 2 Puskesmas Gedangan, 3 Puskesmas Banyu Biru, 4 Puskesmas Jambu, 5 Puskesmas Sumowono, 6 Puskesmas Ambarawa, 7 Puskesmas Duren, 8 Puskesmas Jimbaran, 9 Puskesmas Bergas, 10 Puskesmas Pringapus, 11 Puskesmas Ungaran, 12 Puskesmas Lerep, 13 Puskesmas Leangan, 14 Puskesmas Kalongan. Yang keempat, S1 Gizi, lahan praktek, RSUD Ungaran, Rumah Sakit Paru Arik Wirawan Salatiga, Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, Rumah Sakit Muhammadiyah Temanggung, Rumah Sakit Rumani Semarang, Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Suwondo Kendal, Rumah Sakit Keraton Pekalongan. 5. D3 Kebidanan, lahan praktek, Klinik Sari Medika Ambarawa. 6. S1 Kebidanan, lahan praktek, Puskesmas Sumowono dan Puskesmas Suruh. Tanggal pelaksanaan dan kompetensi. 1. S1 Keperawatan, tanggal pelaksanaan tanggal 7 Juni sampai dengan tanggal 3 Juli 2021 dengan kompetensi mata kuliah keperawatan dasar 1 dengan bobot 4 SKS. Kompetensinya praktek klinik keperawatan dasar 2 SKS, yaitu mampu memberikan asuhan keperawatan, pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti oksigenasi, cairan, dan elektrolit, nutrisi, aman, nyaman, dan eliminasi. Yang kedua, D3 keperawatan, tanggal pelaksanaan tanggal 24 Mei sampai dengan 19 Juni 2021, kompetensi mata kuliah praktek keperawatan dasar dengan bobot 3 SKS. Kompetensi yang dihasilkan, yang pertama, mampu memilih dan menggunakan peralatan dan penggunaan peralatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Yang kedua, mampu mengumpulkan data,
menganalisa dan merumuskan masalah, merencanakan, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi asuhan keperawatan. Yang ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, pada kondisi sakit dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial kultur, dan spiritual yang sesuai standar asuhan keperawatan berdasarkan perencanaan keperawatan yang tersedia. Yang keempat, menguasai konsep teoritis kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, menguasai jenis, manfaat, dan manual penggunaan alat kesehatan. Yang ketiga, program studi S1 keperawatan, S1 kesehatan masyarakat, maksud kami, tanggal pelaksanaan 14 sampai 30 Juni 2021, kompetensi yang dihasilkan dengan mata kuliah PKL atau PBL Kesehatan Masyarakat 1 dengan bobot 2 SKS. PBL 1 kompetensinya memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada mahasiswa di instansi kesehatan, yaitu di puskesmas, untuk memenuhi dan memahami gambaran organisasi manajemen di puskesmas dan memahami program pokok puskesmas, kegiatan dan permasalahan, serta upaya penanggulangan yang dilakukan puskesmas dengan uraian sebagai berikut. 1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan peran pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat. 2. Menerapkan keterampilan dasar hubungan antara manusia dalam manajemen organisasi. Yang ketiga, serta mengembangkan kemampuan di dalam mendeskripsikan manajemen organisasi pelayanan kesehatan tingkat pertama. Yang keempat, program studi S1 Gizi, tanggal pelaksanaan 7 Juni sampai 19 Juni 2021, dengan kompetensi mata kuliah manajemen sistem pengendalian makanan 1 dengan bobot 3 SKS. Kompetensi yang dihasilkan, yang pertama mampu mengelola, menyelenggarakan makanan, 2 mampu melakukan asuhan gizi klinik, mampu melakukan asuhan gizi masyarakat. Yang kelima, program studi D3 Kebidanan, tanggal pelaksanaan 23 Mei sampai dengan 18 Juni 2021, kompetensi dengan mata kuliah keterampilan klinik praktek kebidanan dengan bobot 4 SKS. Kompetensi yang dihasilkan, yang pertama, pemeriksaan fisik, kedua, pengukuran tanda-tanda vital, ketiga, pemberian obat, keempat, pemenuhan kebutuhan higien pada ibu dan bayi, kelima, persiapan pre dan post operasi kasus kebidanan, keenam, perawatan luka perindum dan post operasi, 7, pengambilan spesimen, 8, pencegahan infeksi, pasien safety, dan upaya bantuan hidup dasar basic life support. 6, S1 Kebidanan, tanggal pelaksanaan 31 Mei sampai dengan 9 Juli 2021, dengan mata kuliah praktek klinik kebidanan dengan bobot 6 SKS. Kompetensi yang dihasilkan, yang pertama, mata kuliah ini mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan kebidanan pada kehamilan, persalinan, dan nifas normal pada setting komunitas dan klinik. 2. Mengkaji ulang anatomi dan fisiologi kehamilan, persalinan, dan mengaplikasikan pada praktek normal kebidanan. Ketiga, praktek pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan pemberian obat, keterampilan berkomunikasi, komunikasi terapeutik, pendokumentasian, asuhan, dan record keeping. Keempat, melakukan promosi kesehatan pada ibu hamil. 5, melakukan promosi kesehatan pada ibu bersalin dan BPL. 6, melakukan promosi kesehatan pada ibu nifas dan KB. 7, melakukan promosi kesehatan pada neonatus, bayi, balita, dan prasekolah. 8, melakukan promosi kesehatan pada pranikah, prakonsepsi, dan perinovius.
9. Melakukan pengkajian, diagnosa banding, dan alur rujukan pada ibu hamil. 10. Melakukan pengkajian, diagnosa banding, dan alur rujukan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan BBL. 11. Melakukan pengkajian, diagnosa banding, dan alur rujukan pada ibu nifas dan KB. 12. Melakukan pengkajian, diagnosa banding, dan air rujukan pada neonatus, bayi, balita, dan prasekolah. 13. Melakukan pengajian, diagnosa banding, dan alur rujukan pada pranikah, prakonsepsi, remaja, dan perimenopause. 14. Melakukan asuhan komplementer pada ibu hamil tanpa komplikasi. 15. Melakukan asuhan komplementer pada ibu bersalin dan BBL tanpa komplikasi. 16. Melakukan asuhan komplementer pada ibu nifas dan KB tanpa komplikasi. 17. Melakukan asuhan komplementer pada ibu neonatus, bayi, balita, dan prasekolah tanpa komplikasi. 18. Pengambilan keputusan bersama, informed consent, patent safety, dan KB. Demikian laporan dari bidang akademik terkait janji kepanitiaan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kustiono atas laporan akademik yang disampaikan. Sangat lengkap sekali. Semoga seluruh peserta dapat memahami dan mengamalkan apa yang sudah disampaikan. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan janji mahasiswa yang telah kami sampaikan kemarin. Teksnya sudah di-share di chat, silakan sambil dilihat. Untuk Pak Septa bisa ditampilkan. Kita baca bersama-sama ya. Janji mahasiswa. Janji mahasiswa. Satu. Kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Muti Waluyo. Kami mahasiswa Fakultas adalah warga negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar 1945 Yang Maha Esa. Dua. Kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Muti Waluyo. Kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Muti Waluyo akan mengabdikan hidup kami untuk kemanusiaan. Akan mengabdikan hidup kemanusiaan. Tiga. Kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Muti Waluyo. Kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Muti Waluyo akan melaksanakan tugas belajar ilmu keperawatan serta ilmu kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Muti Waluyo
Kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Waluyo dalam melaksanakan tugas sebagai mahasiswa tidak akan membedakan tingkat kedudukan dan agama. tidak akan membedakan tingkat kedudukan dan agama. 5. Kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo Mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Waluyo tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia tidak akan menceritakan kepada siapapun rahasia yang berhubungan dengan tugas saya sebagai mahasiswa yang berhubungan dengan tugas saya sebagai mahasiswa kecuali diperintahkan oleh undang-undang. kecuali diperintahkan oleh undang-undang. 6. Kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo Kami mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Waluyo akan menghormati guru-guru kami, pembimbing kami, menjaga serta menjunjung tinggi nama baik alma mater. Terima kasih kepada seluruh peserta mahasiswa yang telah membacakan janji mahasiswa dengan serius dan lantang. Selanjutnya suaranya dimatikan kembali. Acara yang berikutnya suaranya dimatikan dulu ya. Acara berikutnya yaitu penguatan oleh Rektor Universitas Ngudi Waluyo yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Subiantoro MHum. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam unggul, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo, yang saya hormati Bapak Ibu Kaprodi, S1 Keperawatan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Gizi, S1 Kebidanan, D3 Keperawatan, dan D3 Kebidanan. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro BAK UNW beserta jajarannya yang sekaligus menjadi panitia pelaksanaan ucap janji kepaniteraan periode 1 tahun 2021 ini. Dan tentunya yang saya cintai, saya banggakan seluruh mahasiswa yang berjumlah 251 dari 6 prodi yang saat ini sudah siap-siap untuk terjun di sejumlah layanan kesehatan di masyarakat yang insya Allah nanti dimulai setelah Lebaran ya rata-rata. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang pada kita semuanya, yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya pada kita, sehingga pada pagi hari yang sangat cerah ini, melalui tatap layar, kita bisa bertemu dalam rangka pelaksanaan ucap janji kepaniteraan periode 1 tahun 2021 ini. Kita semuanya berharap melalui kegiatan ini bukan sekadar sebagai kegiatan seremonial saja, tapi kegiatan awal untuk meletakkan sikap keprofesionalan sebelum Anda nanti terjun di sejumlah layanan kesehatan. Itu yang penting. Dan yang penting kedua, masih seperti tahun yang lalu, saat Anda nanti praktek di sejumlah layanan kesehatan, kondisi masyarakat kita masih
terdampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu yang paling utama dan pertama yang perlu diperhatikan adalah kesehatan, keselamatan diri saudara-saudara, diri mahasiswa, itu yang paling utama. Ya, seperti halnya tadi Mars sehat ya, apa artinya kita memiliki segalanya kalau tidak sehat? Justru Anda nanti datang di layanan kesehatan itu untuk memberikan jaminan layanan kesehatan. Maka yang paling utama Anda sebagai pelayan kesehatan harus sehat terlebih dahulu, harus bisa menata diri, mengatur diri, mempersiapkan diri Anda betul-betul menjadi pelayan kesehatan, bukan malah yang akan dilayani kesehatannya karena kecerobohan saudara-saudara. Untuk itu perhatikan betul protokol kesehatan yang menjadi aturan main di pandemi COVID-19. Anda harus menjadi contoh terbaik yang melaksanakan protokol kesehatan. Suka tidak suka, mau tidak mau, Anda harus menjadi contoh terbaik, terdepan untuk melaksanakan protokol kesehatan. Saya yakin kalau Anda melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, insya Allah kira-kira 1 bulan Anda praktek di sejumlah layanan kesehatan, Anda nanti akan pulang dengan tambahan sejumlah kompetensi dan pengalaman yang amat sangat berharga bagi Anda kelak kemudian hari Anda menjadi tenaga-tenaga kesehatan yang profesional. Camkan itu, dan itu menjadi hal yang sangat penting di masa seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, pelaksanaan janji kepaniteraan adalah salah satu dari sekian banyak program akademik yang dilaksanakan sebelum mahasiswa melaksanakan praktik di jumlah layanan kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas, klinik, atau bahkan di masyarakat. Hari ini telah melaksanakan ucap janji sejumlah mahasiswa, tadi dilaporkan oleh Pak WR1 ada 251 yang secara urutan banyaknya itu berasal dari Prodi S1 Keperawatan, 95 mahasiswa, Prodi Kesehatan Masyarakat, 62 mahasiswa, Prodi Gizi, 54 mahasiswa, Prodi D3 Keperawatan, 21 mahasiswa, Prodi S1 Kebidanan 15 siswa, dan Prodi D3 Kebidanan 4 mahasiswa. Total 251 mahasiswa nanti akan tersebar di sejumlah layanan kesehatan, apakah itu di Kabupaten Semarang, di Kabupaten Boyolali, di Kota Salatiga, bahkan sampai di Kabupaten Temanggung. Pesan saya yang kedua, jaga keselamatan Anda. Mungkin nanti Anda ada yang berangkat dari asrama, atau berangkat dari tempat kos, atau berangkat dari rumah Anda masing-masing, menuju ke tempat sejumlah kesehatan yang tadi disampaikan oleh Pak WR1. Jaga keselamatan Anda masing-masing. Kalau Anda bertransportasi memakai kendaraan pribadi, hati-hati. Patuhi aturan lalu lintas. Waspada agar Anda nanti bisa selamat sampai tempat berpraktek dan pulang kembali ke rumah, ke kos saudara-saudara dengan selamat. Ya. Jadi perlu perhatikan itu, karena ini menjadi sesuatu yang penting. Ya. Kita semuanya tidak ingin mendengar ada di antara Anda yang karena tidak mematuhi peraturan lalu lintas, nanti ada masalah di jalan raya. Semoga Anda semuanya selamat nantinya. Ya. Dari 251 mahasiswa tersebut, saudara-saudara akan praktik di jumlah mata kuliah. Ya, setidaknya ada 6 mata kuliah sesuai dengan masing-masing prodi. Ada mata kuliah keperawatan dasar 1 dengan bobot 4 SKS, ada mata kuliah praktik klinik keperawatan dasar dengan bobot 3 SKS, ada mata kuliah PKL, PBL, kesehatan masyarakat 1 dengan bobot 2 SKS, ada mata kuliah manajemen sistem penyelenggaraan makanan 1 dengan bobot 3 SKS, mata kuliah keterampilan klinik praktik kebidanan dengan bobot 4 SKS, dan mata kuliah praktik klinik kebidanan dengan bobot 6 mata kuliah, 6 SKS mata kuliah. Saya kira sejumlah kompetensi ini sesuai dengan kekhususan masing-masing prodi yang akan Anda lakukan, Anda tempuh
ini nanti akan makin memantapkan pemahaman akan pengetahuan yang mungkin dilaksanakan secara daring selama ini. Yang jelas praktek klinik ini tidak secara daring gitu ya, secara luring. Oleh karena itu perhatikan, Anda nanti akan mendapatkan banyak kemaslahatan. Tempatkan diri Anda sebagai pencari ilmu, ya, sebagai pihak yang belajar. Mestinya Anda harus bisa menyesuaikan sesegera mungkin, jangan tunda-tunda. 1 kali 24 jam bahkan Anda harus segera bisa memahami tempat praktik Anda nanti. Kenali para pengelola yang ada di sejumlah layanan kesehatan itu, tempat Anda berpraktik. Tegur, sapa, salam, senyum, saya kira menjadi salah satu ciri budaya sehat yang harus Anda tunjukkan nanti. Sekaligus Anda belajar sebagai pelayan kesehatan di tempat Anda berpraktek nanti. Betul, ini menjadi peletak dasar nanti Anda akan menjadi perawat yang seperti apa. Anda akan menjadi bidan yang seperti apa. Anda akan menjadi ahli gizi yang seperti apa bahkan. Anda akan menjadi tenaga kesehatan lapangan seperti apa. Itu Anda mulai dari titik ini. Titik ketika Anda praktek di lapangan di semester-semester awal ini. Saya yakinnya Anda adalah mahasiswa kami yang kami banggakan. Ya. Pegang teguh itu, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh para pengelola di layanan kesehatan nanti. Jaga nama diri Anda sendiri, nama diri keluarga, dan juga tentunya nama diri kampus kita. Itu akan menjadi track record pertama di jenjang karir profesi Anda ke depannya. Para mahasiswa yang saya banggakan, ucap janji yang baru saja saudara ucapkan tadi adalah janji yang harus saudara perhatikan dan jadikan sebagai pedoman saudara saat belajar praktik klinik nantinya. Di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan mungkin bahkan di masyarakat. Yang saudara hadapi adalah manusia, bukan lagi pantom yang selama ini saudara gunakan untuk praktik di laboratorium atau di buku-buku teori. Tentunya diperlukan pendekatan tersendiri dalam memberikan asuhan keperawatan, asuhan layanan gizi, asuhan layanan kesehatan masyarakat yang sesuai dengan ilmu dan keterampilan yang sudah Anda miliki sebelumnya. Meskipun di semester-semester awal ini, semester 2, semester 4, pengetahuan itu masih belum maksimal, tapi saya yakin Anda tidak berangkat dari nol. Oleh karena itu, silakan Anda camkan baik-baik pengetahuan yang sudah pernah diberikan oleh sejumlah dosen saudara-saudara. Jangan memalukan alma mater karena seolah-olah Anda tidak bisa. Ketika Anda sudah memakai seragam putih-putih, terjun di layanan kesehatan, saat itu seluruh masyarakat yang Anda layani merasa Anda sudah memiliki kompetensi. Untuk itu Anda harus berpikir yang cerdas, bekerja yang tangkas, ya, bekerja yang penuh adab, agar Anda betul-betul bisa menjadi calon pelayan kesehatan yang mumpuni di kelak kemudian hari. Setiap insan kesehatan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan kesehatan harus didukung dengan beberapa kemampuan. Antara lain kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi yang baik tentu akan menimbulkan ketenangan dan kenyamanan bagi orang yang dilayani, sehingga mampu memberikan motivasi untuk sembuh. Ini yang paling utama. Komunikasi terapeutik istilahnya. Kalau di ilmu saya, ilmu bahasa. Seringkali kesembuhan penyakit yang diderita oleh pasien itu tidak semata-mata oleh obat, tapi oleh kesabaran, keramahan, ya, care Anda kepada para pasien. Dan itulah yang membuat kalau Anda bisa melakukan itu semuanya, nantinya Anda akan menjadi pelayan-pelayan kesehatan yang bisa menyembuhkan pasien Anda dengan lebih baik. Ya. Setelah itu, saudara juga perlu membangun karakter yang mampu menggambarkan penguasaan terhadap disiplin ilmu yang dimiliki. Dengan sikap dan karakter yang baik tersebut, tentu akan meningkatkan simpati masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang akan kita berikan. Tantangan tersebut adalah disikapi dengan peningkatan pengetahuan dan pengembangan diri yang dilakukan secara terus-menerus. Saya yakinnya Anda nanti akan mendapatkan pengalaman yang amat sangat berharga.
gunakan waktu yang sangat terbatas itu untuk banyak belajar. Orang yang banyak belajar itu banyak mendengarkan dan banyak melakukan. Dengarkan instruksi-instruksi, nasihat-nasihat dari para senior Anda, pelayan kesehatan yang sudah bekerja di jumlah layanan kesehatan tempat Anda praktik nanti, gitu ya. Bertanya kalau perlu, kalau memang Anda belum paham. Karena apa? Memberikan layanan kesehatan itu berakibat bisa positif, bisa negatif ya. Kalau keliru akan fatal akibatnya kalau kesehatan. Nggak bisa untuk coba-coba kalau kesehatan. Karena menyangkut nyawa orang. Itu yang perlu Anda perhatikan, betul. Kalau memang ragu-ragu, masih belum paham betul ya, lebih baik bertanya. Bertanya yang bagus. Insya Allah para senior Anda nanti akan senang memberikan bimbingan pada Anda. Selain itu, ucap janji bukan hanya sekadar momen akademik, tapi lebih juga sebagai momen spiritual bagi Anda. Karena saudara dengan sadar dan bertanggung jawab menyatakan bahwa dalam menjalankan semua tugas berkaitan dengan studi, saudara akan senantiasa menjunjung etika, patuh pada hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, serta menghormati hak pasien dan keluarganya. Hindari betul yang namanya malpraktek kesehatan, ya. Untuk itu saya berharap pada segenap dosen pembimbing klinik nantinya untuk tidak membiarkan para mahasiswanya menimba ilmu dan pengalaman klinik secara tidak terkoordinasi dengan baik. Mohon nanti Bapak Ibu Kaprodi mengkoordinasi para pembimbing lapangan sehingga para pembimbing lapangan bisa mendampingi adik-adik mahasiswa agar bisa menjalankan praktik sebaik-baiknya. Karena konsekuensi dari ketidakadaan koordinasi itu bisa sangat berat, ya. Apalagi ini menyangkut layanan kesehatan yang dekat dengan nyawa orang. Saya menghimbau kepada para mahasiswa untuk selalu ingat pada 4 norma dasar etika dalam melakukan tugas dan mengambil keputusan praktik. Yaitu yang pertama, asas berbuat baik, tidak merugikan, membahayakan orang lain. Yang kedua, asas kecermatan, kejujuran, kesetiaan. Yang ketiga, asas menghormati otonomi pasien. Berarti kalau apa-apa mesti harus minta izin ke pasien gitu ya. Yang 4, asas keadilan dalam memberikan layanan. Tidak boleh membedakan pasien dari pasien BPJS dibedakan dengan pasien yang bayar sendiri misalnya saja. Tidak boleh yang seperti itu. Saudara-saudara mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan. Di akhir sambutan ini, di akhir penguatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh pimpinan instansi pelayanan kesehatan mitra yang nantinya berkenan menerima mahasiswa kami untuk berpraktek, pada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang tentunya yang mengucapkan banyak terima kasih atas fasilitasi dukungan selama ini pada kampus kami, sehingga para mahasiswa kami bisa berpraktek di sejumlah layanan kesehatan di Kabupaten Semarang. Kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan dan Ketua Umum Dewan Pengurus Yayasan Muti Waluyo yang telah memberikan fasilitas pada mahasiswa untuk kelancaran proses pembelajaran di kelas maupun di laboratorium, dan segenap panitia ucap janji kepanitiaan yang telah mempersiapkan acara ini dengan sepenuh hati, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan tentunya Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Dekan yang bertanggung jawab secara akademik di lapangan, mohon betul-betul selama 1 bulan ini prioritas utamanya adalah kesehatan, keselamatan mahasiswa kita yang praktek di lapangan. Dengan situasi saat ini, situasi masih pandemi COVID-19 saat ini, semoga saja mahasiswa kita bisa melaksanakan protokol kesehatan sebaik-baiknya, sehingga bisa menjadi role model bagi masyarakat. UNW berbudaya sehat bisa menyebar ke seluruh kalangan masyarakat, sehingga masyarakat kita makin sehat dan pandemi COVID-19 segera berakhir. Semoga keikhlasan jeripayah Bapak Ibu semuanya mendapatkan balasan yang setimpal darinya dan menjadi amal ibadah yang sangat bermakna di bulan yang penuh berkah ini. Untuk saku pada para mahasiswa, saya titip pesan melalui pantun ini. Tumbuh kukuh berdiri pohon terembesi, tumbuh subur di tengah alang-alang,
kukuhkan semangat menjadi insan profesi, kelak masa depan cemerlang, datang terbentang. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sambutan dan penguatan dari Bapak Rektor. Semoga apa yang kita doakan bisa tercapai dan terwujud. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menuju ke acara selanjutnya, kami ingatkan kepada mahasiswa untuk presensi di Google di Bitly yang sudah di-share di chat masing-masing. Nanti akan direkap oleh panitia. Kemudian untuk Twibbon, jangan lupa juga di-share di sosmed masing-masing. Terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang yang pada kesempatan hari ini sudah dipersiapkan oleh tim dari Dinas Kesehatan. Sambutannya berupa video yang disampaikan langsung oleh Ibu Kepala Dinas, yaitu Dr. Anira Harjo, MPPM. Kepada Pak Septa, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Rektor Universitas Ngudi Waluyo, Bapak Profesor Subiantoro, Magister Hukum. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kesehatan, yang saya hormati Ketua Prodi S1 Keperawatan, Ketua Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Ketua Prodi D3 Kebidanan, Ketua Prodi S1 Gizi, Ketua Prodi D3 Keperawatan, dan Ketua Prodi S1 Kebidanan, serta yang saya banggakan para mahasiswa peserta ucap janji kepaniteraan yang berbahagia. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat, utamanya nikmat sehat dan kesempatan pada kita semua, sehingga hari ini kita bisa hadir dalam acara yang membahagiakan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pembangunan kesehatan termasuk pendidikan tenaga kesehatan diharapkan selaras dengan arah kebijakan pembangunan, yaitu peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan penguatan daya saing ekonomi dan sumber daya manusia. Dalam hal percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup serta kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya manusia yang berdaya saing difokuskan pada beberapa hal, antara lain adalah yang pertama kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan, yang kedua akses layanan dasar yang berkualitas, serta pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem kesehatan daerah, pemerataan tenaga kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Semarang dalam arah pembangunannya dituangkan dalam visi misi Bupati Wakil Bupati Semarang 2021-2026 dengan misi bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri atau berdikari dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika. Sedangkan misinya antara lain adalah meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Kabupaten Semarang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedang program unggulan Bupati Semarang di bidang kesehatan antara lain yang pertama adalah meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyebaran wabah COVID-19. Yang kedua, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak, pencegahan dan penanganan stunting, serta meningkatkan angka harapan hidup. Yang ketiga adalah program kartu serasi sehat gratis bagi sasaran prioritas, kemudian bantuan serasi kasih berupa pemberian bantuan makanan bergizi bagi penderita penyakit naun, lansia, dan difabel yang tidak produktif, kemudian penyediaan tenaga pendamping kesehatan masyarakat untuk meningkatkan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS di tingkat desa atau kelurahan, serta penyediaan ambulan serta mobil jenazah gratis bagi masyarakat, dan pembangunan rumah sakit di wilayah Kabupaten Semarang bagian selatan, baik oleh pemerintah daerah ataupun oleh pihak swasta. Bapak Ibu serta saudara sekalian yang saya hormati, Universitas Ngudi Waluyo sebagai salah satu perguruan tinggi di wilayah Kabupaten Semarang mempunyai peran strategis dalam membantu pemerintah Kabupaten Semarang dalam mewujudkan visi misi serta terlaksananya program unggulan kepala daerah dengan berkontribusi secara nyata dalam hal mencetak insan kesehatan yang berkualitas melalui Tridharma perguruan tinggi. Untuk itu kami sampaikan apresiasi kepada Sivitas Akademika Universitas Ngudi Waluyo atas prestasi yang telah diraih selama ini. Khususnya kepada saudara-saudara, adik-adik mahasiswa peserta cap janji, saya mengingatkan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Sejauh kita, para tenaga kesehatan sudah banyak yang menjadi korban, dan menjadi tenaga kesehatan sudah menjadi pilihan dan jalan hidup kita. Yang bisa kita lakukan adalah melaksanakan tugas kita sebagai tenaga kesehatan dengan tidak mengabaikan kesehatan dan keselamatan diri sendiri. Protokol kesehatan harus selalu ditaati dalam setiap aktivitas kegiatan. Dengan melakukan prosesi ucap janji kepaniteraan ini, adik-adik mahasiswa sudah mulai memasuki dunia profesi kesehatan. Profesi kita yang memiliki kode etik khusus yang harus kita junjung bersama. Dengan ucap janji kepaniteraan, etika profesi tenaga kesehatan sudah mengikat pada diri kita masing-masing. Selamat mengikuti ucap janji kepaniteraan, selamat memasuki dunia profesi kesehatan. Tetap jaga kesehatan dan senantiasa berdoa mohon perlindungan kepada Allah Tuhan yang kuasa dalam setiap langkah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan tunjuk dan kekuatan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan himne Universitas Ngudi Waluyo diikuti seluruh peserta upacara. Hadirin dimohon berdiri dan suaranya dibuka. Terima kasih.
Untuk putriku demi Terima kasih, hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali dan suaranya dimatikan. Alhamdulillah acara demi acara telah terlaksana dengan baik dan berjalan lancar, hikmat, dan diikuti dengan baik oleh seluruh peserta. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi. Acara terakhir penutup, kami selaku panitia menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata-kata, bahasa maupun perbuatan yang tidak berkenan. Semoga apa yang kita upayakan hari ini memberikan kebaikan di masa mendatang. Amin. Dengan rasa syukur kami tutup acara ucap janji kepanitraan Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo tahun 2021 dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya, terima kasih kepada seluruh hadirin, tetap sehat dan semangat, selamat terjun ke masyarakat untuk menambah ilmu di bidang masing-masing kepada seluruh peserta, kepada Bapak Ibu tamu undangan yang sudah berkenan hadir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift Bu Eva, panitia yang lain. Terima kasih. Lihat Mbak Eva. Monggo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lift ya Mbak Eva. Hmm.